Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Albert Mbule Dikudi dengan NIM 23010050053. Nah, pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya di mana yang berjudul meningkatkan hasil belajar materi besaran dan satuan melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Bakau. Nah, di mana di sini yang melatar belakangi penelitian saya yaitu pada materi besaran dan satuan. Nah, materi dan besaran dan satuan merupakan konsep dasar fisika yang menjadi fondasi bagi materi lanjutan seperti gaya, energi, dan tekanan. Namun, banyak siswa mengalami kesulitan memahami konsep ini, terutama pada konversi satuan dan pengukuran. Nah, pembelajaran yang masih berpusat yang menjadi permasalahan di sini sehingga saya mengambil penelitian itu, di mana pembelajaran yang masih berpusat pada guru menyebabkan siswa pasif dan kurang termotivasi. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, salah satunya model pembelajaran kooperatif. Sehingga saya bisa mengambil rumusan masalah, di mana yang pertama itu bagaimana model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada materi besaran dan satuan, dan kemudian peningkatan motivasi dan keaktifan siswa melalui pembelajaran STAD, dan juga peningkatan siswa terhadap hasil belajarnya terlebih khusus pada kelas 8 SMP Negeri 3 Bakau. Dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa pada materi besaran dan satuan, dan kemudian mendeskripsi peningkatan motivasi dan keaktifan siswa, dan untuk mengetahui keefektivitasan model STAD dengan meningkatkan hasil belajar siswa. Di sini memiliki manfaat bagi siswa, guru maupun sekolah, di mana bagi guru itu sebagai alternatif model pembelajaran inovatif, dan bagi siswa itu meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi belajar, dan untuk sekolah meningkatkan mutu pembelajaran IPA. Oke, kita lanjut pada bab 2, di mana tinjauan pustaka. Di situ ada beberapa yang kita tinjau, yaitu yang pertama landasan teori fisika, kemudian besaran dan satuan, landasan teori pembelajaran, dan lain-lain. Nah, yang pertama kita masuk pada landasan teori fisika, di mana fisika merupakan ilmu yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan dan pengukuran. Salah satunya konsep dasar fisika adalah besaran dan satuan. Nah, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta satuan. Nah, seperti mengukur meja menggunakan penggaris, dan di mana memiliki satuan dan besaran. Nah, kemudian besaran dan satuan ini dalam fisika dapat dibedakan menjadi dua, di mana ada besaran pokok dan besaran turunan, di mana besaran pokok itu sendiri meliputi panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Nah, untuk besaran turunan antara lain itu ada kecepatan, gaya, dan energi. Kemudian satuan yang digunakan adalah satuan internasional seperti meter dan lain-lain. Nah, kemudian landasan teori pembelajaran, di mana model pembelajaran adalah kerangka yang digunakan guru untuk mengatur proses belajar. Salah satu model pembelajaran yang efektif adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Nah, model pembelajaran tipe STAD ini menekankan kerjasama siswa dalam kelompok heterogen. Setiap siswa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan individu dan kelompok. Nah, langkah-langkah tipe STAD ini, di mana yang pertama itu ada penyajian materi oleh guru, kerjasama kelompok, kuis individu, skor peningkatan individu, penghargaan kelompok. Nah,
di mana di sini yang menjadi ada dua variabel, di mana ada variabel terikat dan variabel bebas. Nah, yang melambangkan variabel bebas itu X, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe SPAD, dan variabel terikatnya itu Y, hasil belajar siswa, materi, besaran, dan satuan. Nah, oke, kita lanjut pada peneliti, di mana penelitian terdahulu menunjukkan bahwa model pembelajaran tipe STAD ini efektif meningkatkan hasil belajar dan pemahaman konsep siswa di berbagai jenjang pendidikan. Namun ada beberapa kesenjangan atau disergir di mana masih sedikit penelitian yang menerapkan model STAD ini pada materi, terlebih khusus pada materi besaran dan satuan di tingkat SMP, khususnya yang di wilayah Sumba Tengah. Nah, di mana terdapat kerangka berpikir model STAD ini meningkatkan aktivitas belajar siswa melalui diskusi dan kerjasama kelompok. Nah, aktivitas ini meningkatkan pemahaman konsep yang berdampak pada hasil belajar siswa. Kemudian kita lanjut pada bab 3, di mana metodologi penelitian. Nah, di sini jenis subjek penelitian itu, jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, subjek penelitian adalah siswa kelas 8 SMP Negeri Tiga Baku yang berjumlah 30 siswa. Nah, prosedur dan teknik pengumpulan data, di mana prosedur penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, tes, analisis data, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu menggunakan tes, observasi, dan dokumentasi. Nah, indikator penelitian dan penyukur. Nah, penelitian dikatakan berhasil apabila nilai rata-rata siswa itu meningkat dan keaktifan siswa meningkat, kemudian pemahaman konsep besaran dan satuan meningkat. Dengan penerapan model STAD diharapkan pembelajaran fisika menjadi lebih efektif dan bermakna. Sekian hasil presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.